Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Mr. Alfi Banda. Salam jumpa lagi di channel pendidikan. Pada video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk kita belajar bersama terkait tentang bagaimana mengelola atau menyeting atau mengatur tampilan editor di aplikasi Canva. Ya, kita langsung aja ke TKP. Bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel ini, silakan support dan dukung, subscribe dan aktifkan tanda lonceng sehingga kawan-kawan akan mendapat notifikasi atau updatean informasi terbaru. Kita langsung aja ke TKP ya kawan-kawan. Silakan seperti biasa kita buka aplikasi Canva kita. Ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita memulai dengan sebuah desain. Ya, oke, silakan. Ini mau pakai untuk apa nih? Nah, contoh ini untuk demo kali ini saya buat ukuran khusus. Ya, misalnya ukurannya adalah 1000 kali 1000 pixel. Oke, silakan nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang mau dibuat. Nah, ketika tampil di halaman editor seperti ini, biasanya kita langsung aja memulai mendesain ya, misalnya seperti ini. Nah, sehingga ketika ini mau dipakai untuk sebuah kebutuhan percetakan, kadang ada tampilan yang tidak muncul atau terputus dan sebagainya. Ya, perlu kita mudahkan ya pekerjaan kita dengan fasilitas yang ada di Canva. Ya, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan fitur ini teman-teman. Ya, atur tampilan editor. Nah, ini ada beberapa pilihan yang nanti akan saya jelaskan bagaimana mengelola dan memanfaatkan fungsinya sehingga dapat membantu kawan-kawan dalam mendesain sebuah project di Canva. Next, kita langsung aja ini kita buat dulu ya satu template kosong, misalnya seperti ini ya. Yang pertama kita akan mengenal ya tampilan editor, yaitu tampilan penggaris dan patokan ya. Ini ada panduannya, kita bisa menggunakan tombol shift plus R ya, atau kita klik aja. Nah, seperti ini tampilannya ketika saya mengaktifkan ya. Saya mengaktifkan pilihan tersebut. Ini di samping kiri, ada mistar ya. Kemudian di atas juga ada ini. Nah, ini manfaatnya apa? Ya, ini manfaatnya seperti ini kawan-kawan. Ketika kita ingin mengatur sebuah objek di Canva dengan berpatokan pada sebuah garis yang kita tentukan, kita bisa aktifkan fitur ini dulu, yaitu tampilan penggaris dan patokan, atau tampilkan mistarnya ya, seperti kawan-kawan bekerja di Microsoft Word ya. Nah, contoh kita ingin sebuah objek batas atasnya seperti ini, jadi teman-teman tinggal tarik aja ya, kita bawa ke samping sampai muncul arah panah seperti ini. Nah, kita tinggal tarik ya. Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya saya memulai dengan sebuah teks ya, misalnya judul, saya beri nama aja judul halaman sebagai contoh. Nah, teks ini misalnya saya ingin tempatkan di paling atas sini dengan mengikuti garis mistar yang telah saya tetapkan. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kita bisa atur juga bagian bawahnya ya, atau kita mau pingin besarnya seperti ini ya, terus batasannya di mana nih? Oke, di sini kita bisa perbesar hurufnya dan kita sesuaikan dengan garis yang telah kita tetapkan. Nah, misalnya seperti ini. Ya, oke. Nah, ini manfaatnya teman-teman, menampilkan garis di fitur atur tampilan editor ya. Manfaatnya kita bisa
mengatur ya vertikal dan horizontal sebuah objek dengan titik objek yang telah kita tetapkan. Next, itu yang pertama teman-teman. Saya hapus lagi ya, kita hilangkan centangnya. Nah ketika dihilangkan, ini kembali normal lagi ya, tidak tampil lagi mister di atas. Yang kedua adalah kita memanfaatkan tampilan editor tambahkan panduan yang ini. Nah ini manfaatnya untuk apa? Kita pilih. Nah ketika kita pilih, nanti ada panduan-panduan garis seperti ini ya. Teman-teman bisa misalnya menginginkan sebuah tampilan atau desain yang memang membutuhkan urutan ke bawah, bisa seperti ini. Atau kita bisa mengatur, ini ada pilihan, ada 6 kolom 3x3 dan sebagainya. Atau kita bisa pilih custom, lalu kita tentukan misalnya kolomnya ada 5, kemudian barisnya juga 5. Nah nanti secara otomatis tampil seperti ini ya. Untuk celah ini garis tengah ya, garis tengah pembatas. Misalnya celahnya 15, celah barisnya juga 15, margin. Nah untuk margin ini pembatas kiri kanan dan atas bawah. Nanti dia akan jadi otomatis dan dibagikan secara otomatis teman-teman ya. 3 piksel, ini juga 3 piksel ya. Kita pilih tambahkan panduan. Nah ini udah jadi. Ini membantu ya bagi kawan-kawan yang mendesain sebuah objek dalam bentuk kotak yang dibagi secara rata. Misalnya kita membuat ini misalnya, oke, saya praktikan ya. Kita masukkan kolom ya, kita ingin besarnya sama rata semua dengan bentuk kotak-kotaknya seperti ini ya. Nah fitur ini bisa kita aktifkan dan membantu ya, membantu kita, sangat membantu sekali nih. Jadi kita bisa berpatok aja dari garis yang sudah kita pilih. Nah kita double, kita gandakan, tekan ALT sambil drag seperti ini. Nah contohnya misalnya gini. Nah ini kawan-kawan ya, ini manfaatnya yang bisa kita pakai. Misalnya mau buat apa ya, teka-teki silang atau buat papan catur dan sebagainya, kawan-kawan bisa manfaatkan, aktifkan fitur ini sehingga ini bisa membantu kita ya. Oke, ini yang kedua, kita select dulu, saya delete. Kemudian untuk menghilangkan garisnya, teman-teman tinggal hilangkan centangnya saja seperti ini. Oke, langsung hilang ya. Nah kemudian tampilkan margin ya. Untuk menampilkan margin, teman-teman tinggal centang aja di sini. Nah dengan otomatis ya, secara otomatis ini batas marginnya langsung muncul ya. Batas marginnya ini diatur secara otomatis dengan ukuran tepi kiri kanan atas bawah semua sama. Nah ini biasa dipakai oleh para editor di Canva untuk mendesain sebuah project dalam bentuk dokumen ya, atau poster dan sebagainya ya. Oke, untuk menghilangkannya teman-teman tinggal klik file, atur tampilan editor, hilangkan. Nah ini langsung hilang. Oke, yang berikut adalah tampilan bleed cetakan ya. Ini batas cetakan. Nah ketika ini dicentang, ada bleed cetakan yang tampil di batas kertas atau batas desain kita ya. Misalnya seperti ini juga tidak berbeda jauh dengan margin ya, biasa dipakai untuk membatasi ketika sebuah dokumen atau project yang kita buat ada batasan tepi yang kita buat di project tersebut. Nah untuk menghilangkannya sama lagi, kita tinggal pilih atur tampilan editor dan lepas centangnya. Nah yang terakhir ini fitur canggih ya teman-teman. Ini kita bekerja sambil dipantau oleh
asisten template. Nah, tampilkan asisten template. Oke. Nah, nanti di sebelah kanan ya akan tampil seperti ini. Ini ada asisten template yang akan membantu kita mengawal lah, semacam pengawalan yang dilakukan atas desain yang kita buat. Misalnya ada sedikit kesalahan, maka akan diberi informasi seperti ini. Contoh, ini template Anda kosong, tambahkan beberapa elemen. Jadi kalau ada warning seperti ini, kita tinggal klik aja. Nah, kita baca keterangan halaman ini tidak memiliki konten, tambahkan konten atau hapus halaman jika tidak diperlukan. Ya, itu artinya halaman kita ini masih kosong ya. Nah, ini masih kosong. Oke, coba kita mulai mendesain. Saya masukkan aja template yang sudah ada di sini. Ya, seperti ini. Ketika ada objek atau elemen yang kita masukkan, secara otomatis nanti di asisten template ini memberi informasi berarti tidak ada masalah. Nah, biasanya masalah yang sering diingatkan di sini misalnya objek tidak kelihatan, tulisannya terlalu kecil, atau tulisannya keluar dari area. Contoh nih, ini teks ya, teks premium. Saya coba keluarkan dari area. Nah, ini langsung satu masalah ditemukan. Kita klik, kotak teks harus berada di dalam halaman agar pengguna dapat menambahkan dan mengedit teks. Nah, ini manfaat dari asisten template yang nanti akan membantu kita. Ketika saya masukkan langsung warningnya hilang. Nah, oke, itu beberapa fitur yang jarang digunakan di Canva ya teman-teman. Silahkan yang senang berselancar atau memanfaatkan Canva, dimanfaatkan fitur-fitur ini. Ada beberapa fitur yang ada di atur tampilan editor. Ada 5 fitur ini, silahkan dimanfaatkan sehingga dapat membantu kita dalam mendesain sebuah project. Terima kasih, semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.